Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Nusrianti Rara dengan NIM 24602007. Di sini saya akan membahas apa itu biaya produksi. Yang pertama, konsep dasar biaya produksi. Bagian A, pengertian produksi. Biaya produksi merupakan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh satu perusahaan atau pelaku usaha dalam rangka menghasilkan barang atau jasa. Biaya ini mencakupi semua unsur yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, energi, serta penyusutan alat dan mesin. Dalam ekonomi, biasa produksi tidak hanya melihat dari sisi pengeluaran finansial, tetapi juga mencakupi nilai alternatif dari sumber daya yang digunakan. Secara sederhana, biaya produksi dapat dikatakan sebagai nilai moneter dari semua input yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Dalam suatu periode, biaya ini menjadi dasar dalam penentuan harga jual dan perencanaan keuntungan. Bagian B, peran biaya dalam proses produksi sangat penting dalam proses produksi antara lain. Yang pertama, sebagai dasar perencanaan dan pengendalian produksi. Dengan mengetahui biaya yang dibutuhkan, perusahaan dapat menyusun strategi produksi yang efisien. Yang kedua, menentukan jumlah produksi. Biaya yang akan memengaruhi harga jual agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan. Yang ketiga, alat evaluasi efisien. Jika biaya produksi tinggi tanpa peningkatan kualitas atau kuantitas output, maka diperlukan evaluasi terhadap proses produksi. Yang keempat, bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik dalam ekspansi produksi, pengganti mesin, maupun dalam menentukan skala usaha. Bagian C, hubungan biaya dengan pendapatan dan keuntungan. Tiga komponen utama dalam kegiatan ekonomi suatu perusahaan: biaya, pendapat, dan keuntungan. Hubungan ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Biaya produksi atau cost, pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, pendapatan, harga dari penjual barang atau jasa. Yang ketiga, keuntungan atau profit, selisih positif antara pendapat dengan biaya produksi. Secara sistematik, keuntungan sama dengan pendapat sama dengan biaya produksi. Jika biaya produksi kecil dari pendapatan, maka perusahaan memperoleh laba. Jika seimbang, perusahaan berada dalam kondisi impas. Namun, jika biaya melebihi pendapat, maka perusahaan mengalami kerugian, atau karena itu efisien biaya sangat berpengaruh terhadap berkelanjutan pertumbuhan dan usaha. Yang kedua, jenis-jenis biaya produksi. Dalam proses produksi, berbagai jenis biaya produksi seiring dengan kegiatan mengubah input menjadi output. Klarifikasi biaya ini penting untuk memahami bagaimana struktur biaya pengaruh keputusan produksi dan strategi harga. Jenis-jenis biaya produksi umumnya dibedakan menjadi 5 kategori utama, yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Biaya ini tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak melakukan produksi sama sekali. Contohnya, biaya tetap meliputi sewa gedung atau pabrik.
gaji pegawai, asuransi dan pajak properti, penyusunan aset atau aset tetap, misalnya mesin dan bangunan. Ciri khas biaya tetap adalah saat yang konstantan dalam jangka pendek, sehingga perusahaan harus dapat mengelola dengan efisien agar tidak membebani keuangan secara berlebihan. Biaya variabel. Biaya variabel cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan jumlah output yang dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi, semakin besar pula biaya variabel yang dikeluarkan. Contoh, bahan baku, upaya tenaga kerja langsung, buruh harian. Biaya energi atau bahan bakar untuk proses produksi. Biaya variabel bersifat fleksibel dan dapat dikendalikan secara langsung oleh volume produksi. Bagian C, biaya total. Biaya total cost. Biaya total adalah gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu periode produk. Rumusnya sebagai berikut. Total cost atau CT sama dengan SC tambah variabel cost atau FC. VC. Biasa total menunjukkan keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu. Memahami TC pentingnya untuk memperkirakan pendapat harus dicapai agar usaha tetap berjalan. Bagian D, biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya total yang dibagi dengan jumlah unit output yang dihasilkan. Rumusnya AC sama dengan TC atau quitting Q. Biaya rata-rata membantu perusahaan mengetahui beberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit produksi. Nilai AC yang rendah menunjukkan efisien dalam produksi. Bagian E, biaya margin. Biaya margin adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit tambahan output. Rumus umum margin cost sama dengan MC atau Q, di mana TC adalah perubahan total biaya dan Q adalah perubahan output. MC sangat penting dalam menentukan output optimal. Jika biaya margin lebih rendah dari pendapatan margin, maka menambah produksi akan menguntungkan. Bagian 3, biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Karakter biaya produksi dan jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah biaya yang dikeluarkan ketika bagi faktor produksi bersifat tetap. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak biasa menyesuaikan semua input secara fleksibel, terutama input modal seperti mesin, gedung, dan lahan. Karakteristiknya antara lain, terdapat biaya tetap seperti sewa gedung dan perusahaan alat, penyusutan alat. Biaya variabel berubah sesuai dengan tingkat output seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Output dapat ditingkatkan hanya dengan menambah faktor produksi variabel. Menjadi dasar munculnya hukum Dismin, yaitu tambahan output akan semakin menurun jika input variabel ditambah terus-menerus. Bagian B, karakteristik biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel. Perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk menyesuaikan
menyesuaikan skala produksi. Karakteristiknya antara lain: tidak ada biaya tetap karena semua input bisa disesuaikan. Perusahaan dapat mengubah kapasitas produksi seperti memperluas pabrik atau menambahkan mesin. Biaya produksi dipengaruhi oleh efisien skala ekonomi. Perencanaan investasi jangka panjang dilakukan untuk mengoptimalkan biaya dan kapasitas produksi. Bagian C, perbedaan dan persamaan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah faktor produksi yang tetap seperti mesin dan gedung. Biaya tetap masih ada di perusahaan, hanya bisa menyesuaikan input variabel. Fleksibilitas terbatas, berlaku hukum Disminuit. Jangka panjang semua faktor bersifat variabel, tidak ada biaya tetap. Tetapi karena semua input bisa diubah, perusahaan bisa mengubah skala produksi. Berlaku konsep persamaannya. Keduanya bertujuan meminimalkan biaya untuk mencapai output tertentu. Analisis biaya tetap mempertimbangkan hubungan antara input, biaya, dan output. Digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dalam produksi. Yang keempat, kurva biaya produksi. Bagian A, kurva biaya tetap dan biaya variabel. Kurva tetap berbentuk garis horizontal menunjukkan bahwa biaya tetap tidak berubah meskipun jumlah output berubah. Yang kedua, biaya variabel, yaitu meningkat seiring dengan peningkatan output, misalnya berbentuk melengkung ke atas, mencerminkan hukum marginal yang menurun. Bagian B, kurva biaya total, rata-rata, dan marginal. Bagian pertama itu biaya total. Biaya total sama dengan total cost, atau CT sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel. Kurvanya mulai dari titik biaya tetap dan naik seiring kenaikan output. Biaya rata-rata atau kurang AC sama dengan TC atau Q atau output berbentuk U karena pada awalnya biaya menurun efisien lalu naik efisien. Biaya marginal MC sama dengan ATC menunjukkan tambahan biaya untuk memproduksi suatu tambahan. Kurva berbentuk dalam potongan kurva AC atau TC, di mana titik minimum. Bagian C, hubungan antara kurva biaya dan skala produksi. Dalam jangka pendek produksi perubahan kurva MC dan AC terjadi karena keterbatasan faktor tetap dan hasil marginal yang menurun. Dalam jangka pendek, perubahan kurva disebabkan oleh skala ekonomi. AC menurun seiring meningkatnya output. Skala konstan, AC stabil meskipun output naik. Skala tidak efisien,
AC meningkat atau outputnya terus ditingkat karena kompleks atas manajerial dan koordinasi. Kita telah membahas konsep biaya produksi. Untuk kali ini, kita akan membahas cara membuat dan memahami kurva biaya yang telah Edu sertakan pada video sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Untuk memahami kurva biaya, hal pertama yang harus kita pahami secara mendasar adalah sumbu pada kurva biaya tersebut. Sumbu vertikal pada kurva biaya adalah cost, atau disingkat C, yang berarti biaya. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah quantity atau Q, yaitu jumlah produksi. Kurva pertama yang kita bahas adalah kurva biaya tetap, atau yang disingkat FC atau TFC. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa biaya tetap dengan nilai C atau cost-nya tidak akan berubah. Berapapun perubahan yang terjadi pada nilai Q atau jumlah produksinya, maka akan didapat kurva sebagai berikut. Kurva TFC atau kurva biaya tetap akan berbentuk lurus, meskipun nilai Q atau jumlah produksinya akan mengalami perubahan. Untuk yang kedua adalah kurva biaya variabel atau yang disingkat VC atau TVC. Untuk TVC, besarnya biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka jumlah biaya variabelnya semakin besar. Tetapi perlu diingat bahwa jumlah barang yang diproduksi bisa saja berada pada titik nol di saat perusahaan tidak memproduksi barang. Lantas, apakah biaya tetap atau yang disingkat FC atau TFC dan biaya total atau TC juga sama dengan 0? Jika terjadi Q sama dengan 0, berarti TVC sama dengan 0. Maka, TFC tetap TFC. Artinya, dia tetap tidak akan terpengaruh dengan tidak adanya produksi barang. Misalnya, sebuah perusahaan tidak memproduksi barang, tetapi biaya gaji, bunga hutang bank, sewa tempat akan tetap dikeluarkan. Sedangkan untuk biaya total atau TC, di mana TC sama dengan TFC ditambah TVC, di saat TVC nilainya 0, maka saat Q sama dengan 0, akan berlaku nilai TC sama dengan TFC. Jadi kesimpulannya, saat Q sama dengan 0 dan TVC sama dengan 0, maka FC atau TFC dan TC tetap akan mengeluarkan biaya. Maka untuk kurva biaya variabel akan didapat kurva sebagai berikut. Saat Q sama dengan 0, berarti TVC sama dengan 0. Maka kurva TVC akan selalu dimulai dari titik 0. Selanjutnya adalah kurva biaya total atau TC. Untuk biaya total atau TC adalah penjumlahan dari TFC ditambah TVC. Harus diingat bahwa jika Q sama dengan 0, maka berlaku nilai TC sama dengan TFC. Jadi, kurva TC akan selalu dimulai dari besarnya TFC. Maka akan didapat kurva sebagai berikut. Untuk selanjutnya adalah kurva biaya rata-rata atau AC. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep biaya rata-rata atau AC adalah semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata atau AC akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, biaya rata-rata atau AC bergerak naik kembali. Maka akan didapat kurva biaya rata-rata yaitu awalnya turun sampai pada titik terendah, setelah itu akan naik kembali. Kurva biaya rata-rata ini seperti huruf U. Selanjutnya adalah kurva biaya marginal atau MC. Konsep biaya marginal telah Edu sampaikan pada konsep biaya produksi sebelumnya. Pada kurva biaya marginal ini, MC mula-mula menurun, tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Maka akan didapat kurva sebagai berikut. Kurva MC ini akan bertemu pada kurva AC di saat AC pada titik terendahnya.
Pada pertemuan titik tersebut, nilai MC dan AC akan sama. Pertemuan kurva MC dengan AC termasuk keadaan istimewa, yaitu saat AC minimum nilainya sama dengan MC, yang ditandai pada titik M. Selanjutnya adalah kurva biaya tetap rata-rata atau AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Untuk kurva biaya tetap rata-rata ini akan dimulai dari atas terus turun ke bawah, tetapi tidak akan menyentuh nilai 0, karena nilai biaya tetap yang disingkat FC atau TFC tidak sama dengan 0. Maka untuk kurva biaya tetap rata-rata akan didapat kurva sebagai berikut. Selanjutnya adalah kurva biaya variabel rata-rata atau AVC. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Untuk kurva biaya variabel rata-rata berbentuk huruf U, hampir sama dengan biaya rata-rata atau AC. Maka akan didapat kurva sebagai berikut. Kurva AVC mempunyai titik minimum dan berpotongan dengan kurva MC. Maka muncul keadaan istimewa, yaitu di saat AVC minimum, nilainya akan sama dengan MC, yang ditandai pada titik A. Perlu diketahui bahwa saat AC minimum, waktunya tidak bersamaan dengan AVC minimum. Dengan kata lain, AC minimum tidak sama dengan AVC minimum. Keadaan yang terjadi adalah AVC minimum terlebih dahulu, saat bertemu dengan kurva MC. Setelah itu, baru AC minimum yang akan terjadi pada saat bertemu dengan kurva MC. Dalam menggambarkan kurva-kurva biaya rata-rata, perlu diingat bahwa kurva APC dan kurva AC berpotongan dengan kurva MC pada titik terendah dari masing-masing kurva tersebut. Contoh berikut dapat memberikan pemahaman sifat perpotongan yang dijelaskan pada kurva tersebut dapat terjadi. Misalnya, pada waktu produksi sebesar 10 unit, nilai AVC adalah Rp100. Maka dengan ini, nilai TVC adalah 10 unit dikali Rp100, sama dengan Rp1.000. Jika untuk menambah 1 unit produksi lagi, biaya marginalnya adalah Rp45. Dengan demikian, nilai TVC adalah Rp1.000 ditambah Rp45 sama dengan Rp1.045. Maka, nilai APC adalah Rp1.045 dibagi 11 unit, sama dengan Rp95 per unit. Jika biaya marginal menjadi Rp155, maka nilai TVC adalah Rp1.000 ditambah Rp155, sama dengan Rp1.155. Maka nilai AVC adalah Rp1.155 dibagi 11 unit, sama dengan Rp105 per unit. Jadi didapat kesimpulan bahwa MC sama dengan Rp45, sedangkan nilai AVC sama dengan Rp95. Di saat nilai MC sama dengan Rp155, maka didapat nilai APC sama dengan Rp105. Contoh ini dapat menunjukkan bahwa apabila MC lebih kecil dari AVC, maka nilai APC menurun. Ini berarti jika kurva MC di bawah kurva APC, maka kurva APC sedang dalam keadaan menurun. Apabila MC lebih besar dari AVC, maka nilai AVC akan semakin besar. Ini berarti jika kurva MC di atas kurva APC, maka kurva APC sedang pada posisi naik. 5 faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Bagian A, teknologi. Kemajuan teknologi mungkin memungkinkan proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Mesin otomatis, sistem digital, dan inovasi proses dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan kehematan bahan baku. Bagian B, harga input produksi. Kenaikan harga bahan baku, energi, atau output tenaga kerja akan meningkatkan biaya produksi. Sebaliknya, penurunan harga input dan menurunkan total biaya. Bagian C, efisien dan
produktivitas teknologi kerja. Tenaga kerja yang berlatih di produktif yang menghasilkan output lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Pelatihan dan manajemen kerja yang baik meningkatkan efisien dan menekankan biaya per unit. Agenda skala ekonomi dan deeskalomi skala produksi dalam skala besar dapat menurun biaya rata-rata karena efisien skala ekonomi, namun jika produksi terlalu besar, biaya misalnya naik akibat manajemen yang konteks dan definisi disekonomi skala. Yang keenam, analisis biaya untuk pengambilan keputusan produksi. Dalam kegiatan produksi, analisis biaya menjadi landasan penting dan dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan harus mampu menilai sejauh mana biaya produk yang dikeluarkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam analisis biaya untuk mengambil keputusan produksi. Yang pertama, titik kimpas atau break-even point atau BEF adalah suatu kondisi di mana total pendapat sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan atau maupun kerugian. BEF penting untuk menentukan minimal jumlah produksi yang harus dijual agar bisnis tidak merugikan. Rumus umum tidak impas. Analisis BEF membantu produsen dalam menjawab beberapa pertanyaan strategi. Berapa jumlah produk yang harus dijual agar tidak rugi? Apa yang harga jual saat ini sudah mampu menutupi biaya? Apa dampak biaya tetap atau biaya variabel meningkat? Dengan mengetahui BEF, perusahaan dapat menetap target penjualan dan strategi pemasaran yang realitas dan menghindari kerugian operasional. Bagian B, analisis biaya dan menentukan output optimal. Output optimal adalah tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Menentukan output optimal melibatkan perbandingan antara biaya marginal dan pendapatan marginal. Jika marginal lebih besar dari MC, perusahaan cepat meningkatkan output untuk meningkatkan keuntungan. Jika MR sama dengan MC, perusahaan berada dalam kondisi optimal. Jika MR lebih besar dari MC, peningkatan output justru akan menurun keuntungan. Selain pendekatan margin, perusahaan juga mempertimbangkan kurva biaya total rata-rata atau ATC. Output optimal seringkali berada pada titik minimum ATC di mana efisien produksi paling tinggi. Analisis ini sangat penting untuk menentukan kapasitas produk, perencanaan sumber daya, dan pengendalian biaya. C. Implikasi biaya produksi dalam strategi bisnis. Biaya produksi tidak hanya berkaitan dengan efisien teknis, tetapi juga sangat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Beberapa implikasi penting antara lain penentuan harga produksi. Strategi penetapan harga sangat tergantung
pada struktur biaya dengan memahami biaya tetap dan variabel. Perusahaan dapat menetapkan harga yang bersaing, namun tetap menguntungkan pengembalian keputusan investasi saat pertimbangan perluasan produksi atau investasi mesin baru. Perusahaan menggunakan analisis biaya untuk menilai kelayakan investasi. Strategi diferensiasi atau efisiensi. Biaya perusahaan bisa memang memilih untuk menjadi paling efisien atau menawarkan produk yang unik. Kedua strategi ini sangat tergantung pada struktur dan kontrol biaya produksi. Penyesuaian skala produksi. Jika biaya meningkat secara tidak profesional terhadap output, perusahaan mungkin harus mengubah skala produksi atau outsourcing.